Sabdo Palon menagih janji. Pada umumnya orang beranggapan bahwa Sabdo Palon tetap berpegang kepada agama lama yaitu Budi Jawa seperti dalam ramalannya tersebut. Bahwa agama Budi akan disebar ke seluruh tanah Jawa. Di dalam buku Darmo Gandul pun menyebutkan demikian. Naliko Mojopahit bedah tahun Saka 1400 Sinangkalan Sirno hilang kertaming bumi, 1478, jare Ki Sabdo Palon anyabdo, benjing ing sapungkur mami, yen wus prapto ing wanci, jangkep gangsal atus tahun. Awit dinten puniko, kulo gantos ing agami budi kulo sebar ing tanah Jawa, besok sepeninggalku, apabila telah sampai saatnya, genap 500 tahun, terhitung mulai hari ini. Agama akan aku ganti dengan agama budi, akan aku sebar ke seluruh tanah Jawa. Sabdo Palon matur yen arep lungo, bareng didangu lungwan menyang ngendi, ature ora lungo, nanging ora manggon ing kuno. Mung netepi jenenge Semar, ngelimputi sariro wujud, ang lelo kalingan padang. Sang Prabu diaturi ngyektosi, ing besuk yen ono wong Jowo ajeneng tuwok, agegaman kawruh, iyo iku sing diemong Sabdo Palon. Wong Jowo arep diwulang weruho marang bener lan luput. Sabdo Palon menyatakan akan pergi. Ketika ditanya akan kemana, jawabnya tidak pergi, akan tetapi tidak tinggal di situ. Hanya menetapi nama Semar, meliputi badan wujud, menutup diri dari alam nyata. Sang Prabu diminta untuk memperhatikannya, bahwa apabila besok ada orang Jawa namanya Tua, bersenjatakan ilmu pengetahuan, itulah yang dipelihara oleh Sabdo Palon, orang Jawa akan diajar supaya mengerti benar dan salah. Sejarah menyatakan bahwa jatuhnya Majapahit ditandai Condro Sengkolo. Sirna hilang kertaning bumi yakni tahun 1478, Sabdo Palon mengatakan bahwa 500 tahun sesudah itu, ia akan kembali menyebarkan agama Budi. Saking santernya kabar ramalan tersebut tersebar di kalangan luas, sehingga dapat menimbulkan keresahan atau kegelisahan masyarakat, maka pihak yang berkompeten perlu memberikan penjelasan. Kepala Direktorat Politik Kejaksaan Agung Susanto Kertoatmojo SH dalam diskusi kebatinan yang diselenggarakan oleh PP Pemuda Muhammadiyah di Jakarta antara lain mengemukakan bahwa ia tidak percaya agama Islam akan diganti oleh agama kebatinan, sebagaimana diramalkan oleh Sabdo Palon. Ia menyanggah pendapat Drs. Jumali Kertoraharjo dalam bukunya, Materi Aliran-aliran Kebatinan, diterbitkan oleh Departemen Agama. Yang antara lain mencanangkan lampu merah akan bahaya aliran kebatinan, atau sengketa kaum beragama dengan aliran-aliran kebatinan. Sambil mengutip amanat Sabdo Palon seorang punokawan Prabu Brawijaya, yang meramalkan bahwa 500 tahun sesudah runtuhnya kerajaan Majapahit, agama kebatinan akan menggantikan agama-agama lain di Jawa. Ia menyanggahnya, sebab agama Islam sudah sangat berakar di kalangan rakyat Indonesia. Di samping itu bangsa kita bersifat demokratis, luwes, toleran terhadap sesamanya. Agama Budi. Dalam ramalan Sabdo Palon tersebut orang dianjurkan supaya memeluk agama Budi, maksudnya supaya orang hendaknya berusaha memiliki budi luhur. Budi rendah atau budi luhur itu tidak mengecualikan golongan, pangkat maupun agama.
Semua golongan pasti memiliki salah satu dari kedua macam budi tersebut. Maka dari itu, budi rendah tidak takut menjadi miliknya pemeluk agama apa saja. Budi luhur pun tidak menolak dimiliki oleh pemeluk agama apa saja. Budi rendah dapat juga dimiliki oleh seorang manusia yang tinggi sekolahnya atau besar pangkatnya. Sedang budi luhur juga tidak menolak bersemayam pada orang yang rendah sekolahnya ataupun rendah pangkatnya. Manusia maha utama ialah manusia yang beragama, berpendidikan sekolah tinggi, berpangkat besar dan yang memiliki kepribadian serta berbudi luhur. Manusia maha nista ialah manusia yang beragama, berpendidikan sekolah tinggi, berpangkat besar akan tetapi rendah budinya. Masalah budi pekerti luhur atau husnul khuluq adalah menduduki tempat yang tinggi dalam agama Islam. Tujuan agama tidaklah semata-mata mengutamakan pengabdian kepada Tuhan, tetapi juga membentuk kesusilaan dan membangun akhlak yang tinggi pada manusia. Sabda Rasulullah, "Sesungguhnya aku diutus oleh Tuhan adalah untuk menyempurnakan budi pekerti yang mulia." Juga tidak sedikit ayat-ayat suci Al-Quran yang memerintahkan supaya kita beramal baik dan berbudi pekerti tinggi. Ramalan Sabdo Palon akan mengembangkan agama budi yang disebar di seluruh tanah Jawa itu, ditafsiri oleh Cantrik Mataram dengan budi pekerti. Inilah yang kiranya lebih cocok dan memberi kepuasan kepada semua pihak dan tidak akan menimbulkan keguncangan dan keresahan di kalangan masyarakat. Adapun pelaksanaannya tergantung kepada kita masing-masing. Keadaan iman dapat dilihat dari ibadah dan perbuatan seseorang. Kalau imannya baik, maka ibadah dan perbuatannya akan baik pula. Kalau imannya kurang, niscaya ibadah dan perbuatannya akan nampak kurang baik pula. Budi luhur yang terbukti dari tingkah laku perbuatan yang baik dan yang berguna bagi diri sendiri, khususnya orang lain dan masyarakat pada umumnya, adalah cermin daripada iman, sehingga budi yang luhur itu dipandang sederajat dengan ibadah yang sempurna. Sebaliknya pula sekalipun pada lahirnya ibadah seseorang tampak sempurna, akan tetapi kalau perbuatan-perbuatannya tidak baik, maka amatlah bertentangan dengan perintah Allah. Karena Allah menyuruh kepada kebaikan dan melarang kepada perbuatan kejahatan. Kesempurnaan ibadah dan amal perbuatan yang baik serta budi pekerti yang luhur telah tercakup di dalam ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apabila diibaratkan suatu bangunan, maka akhlak atau budi pekerti itu laksana pondasi, sedang agama adalah laksana bangunannya. Jadi tidak mungkin suatu bangunan dapat berdiri tegak perkasa tanpa pondasi yang kokoh kuat mengunjam ke bumi. Jelasnya, apabila orang akan mendirikan suatu bangunan, maka pondasilah yang harus dibangun lebih dahulu, dan sesudah itu barulah gedung bangunannya. Oleh pengaruh zaman akhir, banyak orang kehilangan iman, akibatnya kerusakan akhlak merajalela. Maka dengan adanya bermacam-macam bala yang berkecamuk itu adalah merupakan peringatan Tuhan agar supaya manusia sadar kembali. Apakah kita akan menganggap remeh atau sepi terhadap ramalan Sabdo Palon ini, sehingga tidak segan-segan berbuat semaunya sendiri, hidupnya hanya bertumpu kepada harta benda semata, kejahatan, kemungkaran, kemaksiatan merupakan pekerjaannya. Pedomannya siapa yang berani berbuat curang akan tetap memegang uang. Ataukah kita benar-benar mau mawas diri, takut berbuat curang lebih-lebih melakukan kejahatan,
bahkan senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu semua terserah kepada diri kita masing-masing. Toh Tuhan Maha Mengetahui dan pasti akan membalas semua perbuatan hamba-Nya. Yang baik akan dibalas dengan pahala dan yang jelek akan dibalas dengan siksa. Apakah Tuhan akan langsung menurunkan siksa di dunia ini? Ataukah akan membiarkan terus berlarut-larut sampai hari kiamat? Semua itu terserah kepada Tuhan.